Yo, langsung dari kantor Regional 4 BKN Makassar di Jalan Pacara Kang Daya Makassar. Seperti apa persiapan untuk dialog interaktif luar studio tersebut? Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Rahmadani. Dani. Iya, selamat pagi. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dani, seperti apa juga di persiapan studio. untuk dialog interaktif sebentar? Iya, iya. Jadi saat ke depan kita akan hadir dalam dialog interaktif luar studio ya dengan topik kenapa memilih jadi ASN. Nah, tentunya kita ketahui 31 Mei yang lalu itu menjadi hari yang dinantikan ya bagi Anda yang ingin menjadi ASN atau P3K ya. 31 Mei jadwal pendaftaran sebelumnya dan akhirnya kemudian ditunda. Kita belum tahu sampai kapan penundaan ini, apakah nanti akan dilaksanakan di bulan Juni ini ya. Nanti kita akan berbincang bersama dengan narasumber kami ya, rekan idam Bapak Agus Sutiadi, PLT Kepala Kantor Regional 4 BKN Makassar. Juga nanti dari perwakilan masyarakat Bapak Abdul Rahman ya. Dan seperti yang tadi rekan idam sampaikan, kami hadirkan dialog interaktif luar studio ini dari kantor Regional 4 Badan Kepegawaian Negara Makassar. Topik kita, kenapa pilih jadi ASN ya. Nah, kenapa memilih jadi ASN ini menjadi topik kita di pagi hari ini, karena kita ketahui bersama ternyata di tengah kondisi kekinian saat ini, era digitalisasi ya, pokoknya era yang boleh dikatakan era milenial ya seperti itu, tapi ternyata profesi ASN ini masih menjadi primadona. Ya, terbukti masih banyak yang menantikan kapan ya pendaftaran CPNS gitu, dan juga tahun ini P3K. Dan ini yang selalu nanti-nantikan, bahkan ketika misalnya pendaftaran itu dibuka, nah biasanya termasuk tadi rekan pembludakan ya pendaftaran. Nah, sejauh ini kita akan membahasnya. Nah, tadi rekan Rahmadani di sesi opini publik begitu. Pendengar kita kami sudah menyampaikan tadi juga kenapa kemudian masih menjadi pilihan utama begitu PNS. Banyak pendengar kita yang beralasan bahwa jaminan penghasilan tetap menjadi daya tarik sendiri, kemudian banyak hal lain lagi termasuk jaminan pensiun, dan juga tadi pendengar kita menyampaikan ini nanti katanya titipan pertanyaan untuk narasumber rekan Rahmadani, mungkin perlu katanya metode-metode yang dilakukan pemerintah untuk mengubah mindset generasi muda agar tidak melulu ketertarikan menjadi PNS begitu. Mungkin juga nanti katanya bisa dihilangkan yang pensiunnya supaya masyarakat tertarik bukan hanya menjadi PNS, seperti itu tadi titipan pertanyaan dari masyarakat. Untuk narasumber kita nanti ada siapa-siapa saja Rahmadani rencananya? Baik. Iya, untuk narasumber kami di pagi nanti yang pasti dari PLT Kepala Kantor Regional 4 BKN Makassar, Bapak Agus Sutiadi. Termasuk ini sudah bisa disaksikan ini kalau melihat di studio sudah ada narasumber di depannya Rahmadani yang pakai jas biru ini ya, unsur masyarakat. Baik. Oh, ya ini dari unsur masyarakat ya, Bapak Abdul Rahman ya. Baik. Jadi nanti Pak Rahman ini termasuk salah satu peminat ASN. Ya. Jadi rekan idam untuk menjadi ASN. Jadi rekan idam seperti yang saya sampaikan bahwa memang sempat tertunda. Nah, jadi kapankah sebenarnya juga pendaftaran CPNS dan P3K ini dibuka, ini masih menjadi pertanyaan ya. Apakah akhir Juni atau mungkin bulan depan atau tahun depan, ini kita belum mengetahui secara pasti. Nah, yang pasti memang harus dilakukan berbagai persiapan bagi yang ingin ikut mendaftar menjadi ASN P3K. Termasuk salah satunya harus mempelajari metode-metode yang ada ya, pelajaran-pelajaran pengetahuan umum, aritmetika, sampai juga pengetahuan tentang wawasan kebangsaan. Itu yang penting, undang-undang
dan sebagainya. Nah, ini ilmu pengetahuan umum juga harus dipelajari juga ya. Nah, memang untuk menjadi CPNS ini kalau boleh dikatakan ya susah-susah gampang karena memang harus melalui berbagai tahapan gitu ya. Nah, tahapan pertama kita juga sudah pernah melihat di RRI. Ini salah satu tempat yang dijadikan lokasi untuk tes CPNS ya. Membeludaknya orang ketika itu hampir 1.000-an orang ya, 2.000 orang yang harus dites ketika itu di tahun 2018. Bagaimana bukti? Tentunya banyaknya peminat untuk menjadi CPNS, menjadi PNS seperti itu. Nah, yang pasti bahwa mindset dari pendaftaran CPNS itu membludak. Nah, orang-orang tua kita di daerah pendaftaran CPNS itu membludak. Nah, orang-orang tua kita di daerah itu juga merasa bangga ketika anaknya sudah menyandang ASN. Nah, ini yang menjadi unik ya rekan idam di Indonesia. Nah, beda kalau misalnya dia hanya mungkin sebagai pegawai swasta gitu ya. Nah, tapi kalau menyandang status ASN dengan pakaian lengkap, pakaian seragam, ini menjadi suatu kebanggaan bagi orang tua gitu yang melihat anaknya berhasil menjadi ASN. Nah, ini yang kita akan sebentar kami terhubung kembali Rahmadani ya. Baik, dan pendengar demikian tadi seperti apa persiapan untuk dialog interaktif luar studio yang disampaikan oleh rekan kami Rahmadani yang juga sudah siap-siap di sana. Sudah hadir juga narasumber kami di sana sebentar yang akan berbincang tentunya dengan topik dialog interaktif kenapa pilih jadi ASN. Dan untuk Anda pendengar sebentar yang ingin bergabung bersama kami selain melalui FM di 94,4 MHz dan juga AM 630 kHz, Anda bisa menyaksikan secara langsung tayangan dialog interaktif luar studio dari kantor regional 4 BKN Makassar di Jalan 4 Cerakang, Dayak, Makassar. Anda bisa saksikan tayangan dialog interaktifnya melalui streaming YouTube RRI Makassar dan juga di Facebook Pro 1 RRI Makassar. Kami akan terhubung kembali sesaat lagi bersama presenter Rahmadani. Tetaplah bersama kami pendengar. Oke, studio. Pergi. Indah permai dengan pemandangan nyur melambai di sepanjang pantai.
nanti kita bahas mengenai pertama itu peminat CPNS dalam pendaftaran CPNS bersama dengan P3K. Nah, nanti kita akan menjabarkan apa sih perbedaan dari dan P3K ini. Kalau PNS kelebihannya apa, P3K juga apa. Dan P3K baru ketemu. Dan kemarin. Di Sulawesi Selatan. Pendengar Pro 1, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Seperti yang kami sampaikan pendengar, untuk selanjutnya kita akan ikuti dialog interaktif luar studio. Anda juga bisa saksikan melalui streaming YouTube di RRI Makassar dan juga Facebook Pro 1 RRI Makassar. Dan dialog interaktif luar studio berlangsung dari kantor regional 4 BKN Makassar di Jalan Cerakang Dayak dan akan dipandu oleh presenter Ahmad Dhani. Dhani, silakan. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada di pagi hari ini untuk edisi Sabtu tanggal 19 Juni 2021. Kami saat ini berada di kantor regional 4 Badan Kepegawaian Negara Makassar untuk menghadirkan dialog keluar studio untuk edisi hari ini mengangkat topik mengenai kenapa memilih menjadi ASN ya. Nah, kenapa memilih jadi ASN? Topik kita di pagi hari ini bersama narasumber Bapak Agus Sutiadi, PLT Kepala Kantor Regional 4 BKN Makassar, juga Pak Subhan Jur, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Pak Abdul Rahman untuk mewakili masyarakat. Baik, kita beri tepuk tangan dulu untuk dialog kita di pagi hari ini. Ya, dialog kita pagi hari ini juga tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Dan kami sampaikan bahwa kita live YouTube dan Facebook RRI Makassar. Buat Anda pendengar yang ingin bergabung nanti silahkan di 3621853 ya. Kode area 0411 3621853. Baik, kita ke Pak Agus ya di pagi hari ini. Pak Agus sehat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Alhamdulillah. Ya. Sehat ya Pak Agus ya. Pak Agus ini juga Pak Rahman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Iya baik. Nah Pak Agus, kita berbicara mengenai CPNS, ASN nanti ketika akhirnya lulus dan P3K ya. Nah ini berbicara seperti itu pasti pendaftaran ini membludak. Tapi sebelum itu, kenapa sih orang pengen selalu menjadi ASN Pak Agus? Baik, terima kasih. Mungkin ini juga yang menjadi selalu pertanyaan mengapa ASN itu selalu membludak, dan seharusnya ini bisa menjadi bahan bagi para pengambil keputusan. Tetapi yang pertama, hasil kajian dari Badan Kepegawaian Negara tahun 2021 ini itu menunjukkan yang pertama bahwa penerimaan PNS itu jauh di atas rata-rata dari penerimaan masyarakat. Dan datanya tersedia, nanti bisa kita sampaikan juga. Jadi mau tidak mau ini juga menjadi atraktan. Kalau Anda mau kaya, ya jadi PNS. Baik. Itu yang pertama. Mungkin ada para pengusaha dan seterusnya, tapi jumlahnya memang tidak sebanyak PNS. Kalau dirata-ratakan misalnya Sulawesi Selatan, kalau tidak salah nanti bisa, tapi sekitar itu ya, sekitar 97 juta rata-rata ya per PNS. Artinya per tahun, bukan per bulan. Artinya cukup menjadi atraktan bagi masyarakat atau siapapun untuk seperti itu. Nah itu yang pertama. Kemudian juga yang kedua, di masa pandemi ini yang paling stabil ekonomi ya PNS. PNS ya. Sudah tidak ada lagi ya. Jadi artinya kita juga. Kemudian itulah mungkin yang kita akan membludak karena ketika lapangan kerja lain itu sekarang agak stagnan karena COVID,
itu mungkin memang kami duga akan cukup naik ya, dan naiknya signifikan. Kalau dari teman-teman di Pranata di sini, kami punya Pranata yang bagus, itu sudah memprediksi mungkin angkanya Pak antara 25 sampai 30% dari tahun yang lalu. Ya. Karena beberapa misalnya begini, yang kemarin mereka sudah settle di misalnya di perbankan, terutama yang sekarang terpukul di industri pariwisata. Jadi kemungkinan mereka yang kemarin sudah settle dan sekarang sedang drop akan masuk sepanjang mereka usia belum 35 tahun. Jadi kalau ditanya apakah kemungkinannya membludak, ada prediksi kami ya. Ada prediksi kami angka-angka seperti itu. Memang mungkin masih agak jauh, tapi bahwa tren kenaikan kami meyakin ya. Tapi prosentasenya ini kan masih ada beberapa ya. Tapi kenaikannya seperti itu. Kami berbicara di beberapa wilayah saja, nanti juga pada beberapa hari mungkin kita bisa duga juga berapa untuk wilayah Sulawesi Selatan di bawah Kanreg 4 ini, Sulawesi Selatan, Maluku, kemudian juga Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Itu mungkin yang bisa menjadi arah kita. Baik. Nah, berbicara mengenai pendaftaran CPNS dan P3K ya, kemarin 31 Mei ini sempat tertunda, Pak. Nah, pertanyaannya kapan dibuka pendaftarannya? Yang pertama, pendaftaran itu pasti dibuka. Pasti dibuka ya, baik. Tetapi mengenai tanggal di seluruhnya. Entah itu di pusatnya, di kebijakannya. Jadi sehingga kami memang tidak bisa menyampaikan ya, karena nanti itu Pak Kepala setelah semuanya indikatornya hijau, go gitu kan. Tapi ada saja satu mungkin yang masih kuning, seperti apa, itu mungkin agak tertahan dulu. Jadi semua kita menggunakan indikator, dan begitu indikatornya semuanya siap, ready, baik kesiapan kita di lapangan, kesiapan peraturannya, kesiapan penghitungan formasinya, itu semua akan disampaikan. Iya, tapi sejauh ini seperti apa kesiapan yang sudah dilakukan oleh BKN Regional 4 Makassar? Oh, luar biasa. Jadi begini, buat teman-teman nanti ini pesan ya ke teman-teman di daerah yang mau itu, kita sekarang tahun ini selain cap-nya itu sudah live dari tahun lalu, kita juga pertama akan tidak lagi menggunakan server di lokasi, tapi servernya langsung di pusat, dan itu adalah online. Nanti mungkin untuk di wilayah-wilayah tertentu ada yang semi online. Jadi tidak ada server di lokasi. Itu yang pertama. Kemudian yang tahun ini kita sudah mulai dengan face recognition. Jadi memperhitungkan ada semacam nanti dari yang kita gunakan pada saat daftar, nanti akan direkognisi oleh sistem yang dibuat oleh para teman-teman Pranata diantaranya di sini. Sehingga misalnya kalau yang kemarin itu belum fotonya sebelum operasi wajah, ya sebaiknya setelah operasi wajah. Bahkan kita menemukan di sekolah kedinasan yang sekarang barusan disampaikan, rambutnya itu dulu poni gitu, komputer tidak bisa merekognisi. Oh Pak, dulu saya diponi karena sudah diganti, coba rambutnya ke sini lagi. Dan jadi artinya sedetail itu persiapan-persiapan yang kita lakukan. Itu mengenai sistemnya. Ya, jadi sistem-sistem yang kemarin dari SSCASN-nya sebetulnya kita siap kapan saja. Ya. Begitu on kita tinggal buka, gitu kan. Kemudian juga untuk pelaksanaannya kita juga kesiapan lain bahwa sekarang itu pelaksanaan dibiayai oleh daerah untuk yang menyelenggarakan daerah. Nah ini kan sebagian masih ada yang harus kita periksa satu persatu. Kantor regional sendiri di sini akan membuka titik 5 provinsi tadi. Ya. Jumlahnya agak berkurang. Jadi ada beberapa kabupaten itu bisa bergabung. Mungkin ini buat para pendengar yang kebetulan para pengambil keputusan. Kami menghimbau untuk daerah-daerah yang belum memiliki stasiun CAT itu bisa bergabung dengan kabupaten tetangganya yang sudah memiliki stasiun CAT, atau bergabung juga ke
ke Makassar ya. Ada 2 di sini yang akan melaksanakan, yaitu satu di Unhas Universitas Hasanuddin dan kemudian di salah satu di provinsi. Nah, itu mereka bisa bergabung. Kami tidak menyatakan bahwa harus ke sini dan ke sana, tetapi bahwa akan lebih baik untuk bergabung. Karena apa? Misalnya di Unhas saat ini hanya baru kota Makassar saja. Tapi kalau ada beberapa kota, tentu nanti biayanya kan menjadi lebih murah. Baik. Ya, seperti itu. Ya, saya ke narasumber kita yang melalui Zoom di pagi hari ini, Bapak Subhanjur, ya, Kepala Ombudsman Perwakilan Republik Indonesia Sulawesi Selatan. Selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Subhanjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran, Pak? Halo, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Subhanjur, selamat pagi. Selamat pagi. Masih bersama di Kantor Regional 4 Badan Kepegawaian Negara Makassar. Ya, selamat pagi. Bersama dengan, apa kabar Pak Subhanjur? Alhamdulillah sehat. Baik, ini Pak Subhanjur lagi siap-siap on the way Bulukumba. Mungkin bisa saling menyapa dengan Pak Agus, PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara Makassar pagi hari ini. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Pak Subhan, selamat berjumpa ini. Nanti insya Allah kita akan berjumpa secara offline. Ya. Baik, ya. Nah kalau kita berbicara mengenai tahun ya. Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai hal itu, ini Pak Subhan, seperti apa laporan-laporan yang pernah diterima oleh Ombudsman mengenai pendaftaran dan penerimaan CPNS dari tahun ke tahun, Pak? Iya, setiap tahun Ombudsman membuka posko pengaduan CPNS dalam rangka memfasilitasi masyarakat yang merasa dirugikan dalam sebuah proses. Nah, biasanya kita menempuh cara-cara RCO. RCO itu reaksi cepat ombudsman. Karena ini kan tahapan. Tapi sebelum itu saya ingin menyela dulu bahwa kenapa orang banyak memilih CPNS. Karena CPNS adalah cara paling mudah mendapatkan pekerjaan. Oke, lanjut. Ya, cara paling pintar untuk mendapatkan pekerjaan ya. Karena tidak dibutuhkan skill yang terlalu baik. Oke, dari tahun ke tahun, memang animo masyarakat dalam rangka mengikuti pendaftaran CPNS itu sangat besar, sehingga kami juga di Ombudsman setiap tahun kebanjiran laporan. Maka memang sangat dibutuhkan deks pengaduan di setiap institusi atau di setiap kantor BKD atau BKN. Ketika ada masyarakat yang merasa dirugikan, itu segera kita tindak lanjut agar kemudian bisa dia mengikuti. Misalnya kemarin di hampir semua kabupaten itu ada saja yang ditolak karena perbedaan persepsi mengenai persyaratan ijazah misalnya. Kalau di persyaratan ijazah misalnya mengatakan sastra, kemudian dia mendaftar sastra Inggris, kadang-kadang BKD itu mengatakan ini tidak benar karena di persyaratan itu adalah sastra. Kalau sastra itu kan mencakup sastra Inggris, sastra Indonesia, Mandarin segala macam. Nah ini kadang-kadang yang tidak kemudian menjadi perhatian sehingga menempatkan orang-orang yang tidak kompeten di situ. Tapi by the way bahwa kemudian tingkat animo masyarakat untuk mendaftar CPNS itu kemudian menimbulkan banyak persoalan. Termasuk misalnya kalau kita berkaca di Kemenkumham setiap tahun untuk wilayah Sulsel saja paling tinggi diterima misalnya 200, itu pendaftar sampai 40 ribuan. Nah, hal-hal yang begini kemudian bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk bagaimana memanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan. Tapi kalau kami kan mengawasi berangkat dari CAT itu kita sudah awas di BKN. Itulah proses yang paling kita percaya. Artinya proses untuk di BKN itu CAT hampir saya mengatakan sampai saat ini belum ada kita temukan persoalan. Artinya 0 kesalahan kecuali ada perjokian di situ. Kadang-kadang ada yang tidak pede, kemudian banyak calon di luar sana yang menawarkan joki untuk menggantikan dia untuk melakukan CAT, dan itu sering kita tangkap di kantor BKN. Nah ini kan kemudian harus diantisipasi bagaimana kemudian petugas di BKN kalau terakhir ini sangat ketat, sudah ada polisi dan segala macam, karena kita begitu kita dapatkan itu langsung kita tangkap, tapi kan kemudian biasa mentoknya di proses selanjutnya. Tapi
kami selalu mengatakan bahwa Ombudsman setiap saat 24 jam ketika dalam proses CPNS ini terbuka untuk masyarakat mengadukan. Dan kita berharap teman-teman seluruh instansi bisa link dengan Ombudsman, bisa mengirimkan PIC-nya sehingga memudahkan masyarakat ketika ada yang melaporkan. Karena tidak semua pelapor itu benar. Kadang-kadang mereka memang tidak bersyarat, tapi tetap melaporkan ke Ombudsman. Inilah titik pentingnya keberadaan Ombudsman. Menempatkan diri untuk menjadi wasit bahwa tidak apa yang Anda laporkan itu tidak ditemukan maladministrasi. Atau memang ternyata ada kesalahan di tingkat verifikasi berkas itu. Biasanya kita temukan di situ dan alhamdulillah kalau kita temukan itu biasanya kita akomodir untuk kemudian tetap mengikuti tes selanjutnya. Demikian untuk sementara. Baik. Ya, silakan Pak Agus menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Subhanjur. Terima kasih Pak Suhan. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa salah satunya itu yang paling banyak joki ditemukan itu adalah di wilayah Makassar ini. Termasuk tinggi di wilayah Makassar. Betul, tadi Pak Suhan sampaikan juga, di kanrek lain kita rasanya tidak menemukan itu. Baik. Nah, makanya kami menyiapkan yang disebut dengan face recognition itu Pak. Jadi nanti begitu mereka memulai membuka komputernya, ketika wajahnya tidak sama dengan data yang masuk kepada kami ketika dia pendaftaran, maka komputernya tidak bisa terbuka. Keren. Terbuka. Jadi sampai seperti itu Pak. Kita sudah siapkan teman-teman dari programmer dan peranata bisa melakukan hal itu, dan mungkin saya bisa tanyakan, ini face recognition sudah dipakai ya? Sudah Pak, sudah dipakai Pak tahun ini Pak, dan di sekolah kedinasan sudah dipakai. Jadi sekolah kedinasan ini kita gunakan untuk salah satunya untuk uji coba lah dalam tanda kutip ya, tapi bahwa ini sudah berhasil. Ada orang yang tidak bisa dilihat dari itu, dari face recognition sudah kita menemukan? Ya, jadi sudah bisa ketahuan Pak, kalau ada perubahan misalnya, bahkan kalau kumisnya saja nanti dipotong itu bisa ketahuan. Jadi kita nanya supaya sampai itu. Jadi tadi kami berterima kasih Pak Subhan bahwa sejauh ini kita terus berupaya untuk memperbaiki itu Pak. Memperbaiki itu, dan kami berterima kasih selama ini kerjasama dengan Ombudsman selalu baik, dan Bapak selalu menanyakan dulu terlebih dahulu kepada kami sebelum, dan kami juga terbantu oleh Bapak ketika bisa menerangkan kepada yang lain bahwa ini tidak mungkin, bahwa kejadiannya tidak mungkin karena kita sudah menggunakan CAT. Jadi dijamin bahwa lebih safety ya saat ini untuk penerimaan CPNS dan P3K Pak ya. Jadi begini, penjahat itu 2 langkah lebih awal daripada polisi. Jadi kita mungkin saja nanti masih menemukan ada hal-hal yang lain. Dulu kita tidak pernah berpikir ada joki seperti ini. Tapi kemudian muncul. Kita sekarang menyebutkan ya bahwa ini bebas, tapi penjahat 2 langkah lebih awal. Jadi kira-kira begitu. Di film manapun, meskipun penjahatnya nanti mati, tapi pasti dia akan punya 2 langkah lebih awal dibanding kita yang mengejar. Baik, iya. Kita ke Pak Rahman Gusdur ya. Pak Rahman ini tentunya mewakili masyarakat ya, melihat penerimaan CPNS dari tahun ke tahun yang ya semakin tinggi seperti itu. Anda pernah untuk mendaftarkan diri sebagai CPNS ikut ujian Pak Rahman? Ya, kalau saya pernah waktu tahun lalu, hanya ada beberapa persyaratan yang bagi saya itu sangat diskriminasi. Baik. Apalagi kami dari kelompok rentan di difabel, itu kadang ada beberapa persyaratan. Secontoh Kabupaten Goa waktu tahun lalu menerima calon pegawai negeri sipil adalah difabel dengan kategori daksa, tidak menggunakan tongkat, tidak menggunakan kursi roda, dan ini sangat mendiskriminasikan masyarakat, khususnya kelompok rentan, kawan-kawan difabel. Karena penerimaan kalau kita mendaftar sebagai seorang PNS atau CPNS, itu ada rasa keterbangan tersendiri. Masyarakat itu ada rasa keterbangan tersendiri dan ada kemudahan tersendiri. Kenapa saya bilang ada kemudahan? Katakanlah gini, kalau seorang PNS yang masih muda, yang baru selesai, yang baru terangkat, tiba-tiba ingin berkeluarga, itu secara otomatis cepat diterima oleh calon mertua atau oh iya tahu calon PNS ya. Itu yang bakalan jadi nilai plus.
dia seorang PNS, pasti orang tuanya bertanya kalau kita mau lamar perempuan, apa pekerjaannya, ada jaminannya untuk hari tua. Ini semua yang masih tertanam sampai sekarang kepada masyarakat kita. Jadi dan kemudahan-kemudahan lain, katakanlah ada istilah setelah diangkat baru 95% atau 90% jadi PNS, bisa SK-nya bisa disekolahkan untuk pembangunan rumah atau pembelian kendaraan atau yang lain-lain. Ini yang masih tinggi di pemahaman ini, yang masih tinggi di Indonesia untuk menjual. Beda dengan di luar. Saya pernah di Sydney, masyarakat di sana tidak terlalu pusing untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil. Justru dia senang kalau menjadi pegawai swasta. Baik. Karena mereka di Sydney itu masyarakatnya pintar menabung, bisa memperhitungkan untuk jaminan hari tuanya, dan kemudahan-kemudahan sama dengan pegawai-pegawai yang lain. Kita di Indonesia itu berbeda, Bos. Kalau di kalangan masyarakat yang bekerja di kalangan swasta yang ingin mengambil kredit, itu prosesnya sangat lama, bisa sampai 2-3 bulan, atau apalagi mau kredit rumah. Tetapi kalau dia seorang pegawai negeri sipil, saya jamin tidak sampai 1 bulan itu semua berkas selesai. Baik. Karena jaminan ini ada. Baik. Gitu. Tapi tadi Anda mengatakan bahwa Anda mendapatkan diskriminasi ya ketika mendaftar sebagai calon pegawai negeri sipil. Ini daerah mana Anda mendaftar? Saya sempat tahun lalu di Kabupaten Goa, karena memang ada alokasi kota bagi kelompok rentan khususnya difabel dari total pegawai. Tetapi persyaratan itu pas kita buka websitenya diterima buta atau tunanetra dengan catatan tidak menggunakan tongkat. Itu lucu. Dan ini kan di tahun ini dari pengalaman tahun kemarin kita sudah sampaikan dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, tetapi yang berurusan dengan kelompok difabel untuk penerimaan kota CPNS itu lagi-lagi keputusan dari pusat, bukan dari daerah yang mengusulkan ke atas. Kalau masyarakat pada umumnya kan yang diterima itu pengusulan dari daerah masing-masing, pusat tinggal mengeksekusi, kota sekian. Tapi kalau kelompok rentan khusus difabel itu menunggu instruksi dari pusat. Menunggu dari pusat ya. Iya. Baik, ini kita ke Pak Agus, langsung berhadapan loh dengan Pak Agus Dahlan Rahman ya. Jadi ini bagaimana untuk tahun ini? Kemarin tahun yang lalu ya ikut ya di Kabupaten Goa. Nah, untuk tahun ini bagaimana untuk ini kita berbicara tentang yang makro dulu ya. Bahwa yang mengetahui kebutuhan pegawai itu adalah instansi. Entah itu BKN atau Menpan, kemudian juga bahwa yang mengetahui betul kebutuhannya itu adalah instansi. Sehingga kita ada yang namanya ada informasi, di mana kemudian teman-teman dari daerah itu mengisi informasi. Kemudian salah satunya di undang-undang disebutkan bahwa kemudian akan disampaikan dan BKN akan memberikan pertimbangan teknis. Salah satunya bukan salah banyak, salah satunya itu misalnya bagaimana kemampuan dari daerah itu. Sehingga kita akan mengingatkan bahwa kalau Anda nanti menerima sekian orang, maka dibutuhkan sekian orang. Dan ini kalau tidak ada penambahan penerimaan, maka akan mengambil dari yang lain. Berarti pelayanan-pelayanan publik yang lain mungkin akan berkurang. Itu salah satu. Nah, terkait difabel, ya orang-orang yang vulnerability, memang ada beberapa, mungkin nanti bisa ditanya ke Ombudsman, memang ada beberapa hal yang kita seringkali berbeda dalam satu kondisi. Ya, misalnya begini, yang disebut dengan buta itu kalau sebagian dia tidak melihat sama sekali, tapi dalam kedokteran misalnya bisa melihat warna juga, itu juga dia termasuk. Nah, ini kan kadang-kadang ada di daerah termasuk kami, loh kamu kan tidak buta, makanya dia disuruh untuk ikut di formasi umum. Nah, ini ada yang berbeda. Nah, mungkin saya tidak tahu persis, tidak bisa menyampaikan juga tahun ini, semoga ada perbaikan-perbaikan. Jadi tadi mungkin buta tapi tidak pakai tongkat kan bingung juga gitu kan, betul juga kan. Nah, itu karena ternyata di kedokteran itu buta itu ya nggak sepenuhnya buta seperti kita gelap, tapi
mungkin ada yang lain. Buta warna. Ya, gitu ya. kira-kira begitu. Itu mungkin yang tadi disampaikan oleh Usman bahwa ada yang pengaduan seperti banyak sepertinya ya. Bahkan itu sampai ke pengadilan PT UN ya kalau nggak salah ya. Jadi sudah kita tetap menghormati semuanya dan ini kan dalam rangka perbaikan. Yang pertama harus kita hargai adalah sekarang pemerintah sudah membuka itu. Di dalam pelaksanaannya masih ada permasalahan, mari kita perbaiki. Baik. Jadi bahwa sudah ada niat baik itu yang sudah harus kita hormati. Mungkin itu yang udah. Baik. Nah, kita ke Pak Subhanjur, masih bersama dengan kami via Zoom ya. Buat Anda pendengar yang ingin bergabung 36211853 ya. Halo. Belum ada. Oke. Ya, silakan Pak Subhanjur ini menanggapi rekan kita Rahman Gusdur ya, yang juga pernah ikut CPNS tahun lalu ya. Tapi lulus nggak lulus ya? Jatuh di persyaratan. Jatuh di persyaratan, baik. Tapi kalau Rahman ketika itu merasa bahwa terjadi diskriminasi, melaporkan ke Ombudsman. Ya, secara kita melaporkan ke Ombudsman dengan beberapa kawan-kawan lembaga jaringan yang untuk memperjuangkan di level nasional. Karena selama ini kan kita berkoordinasi dengan orang di lingkup pusat ya untuk teman-teman di Ombudsman. Tetapi mudah-mudahan di tahun ini sudah tidak ada kekeliruan yang terjadi, apalagi kan dari 300-an kalau kita berbicara di lingkup Pemprov Sulawesi Selatan itu kan 2% menerima untuk kawan-kawan difabel. Hanya yang perlu nanti kita diskusikan bersama itu sebenarnya teknisnya bagaimana, persyaratannya bagaimana, karena jangan sampai terulang lagi dengan kejadian-kejadian yang sebelumnya yang berusaha hanya untuk memenuhi menggugurkan kewajiban bahwa seolah kabupaten ini atau provinsi ini sudah ramah terhadap kawan-kawan difabel, tetapi di dalam segi persyaratan kelengkapan berkas itu berusaha dihilangkan. Apalagi kan Indonesia sekarang sudah mempunyai impian Indonesia inklusif 2030. Baik, ya kita ke Pak Subhan, masih bersama dengan kami Pak Subhan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Subhan. Ya, masih bersama dengan kami 36211853 untuk Anda yang ingin bergabung via telepon. Di 36211853 kode area 0411. Tahun ini juga yang 2 tahun terakhir. Ya. Halo, Assalamualaikum Pak Rahman. Silakan Pak Subhan. Waalaikumsalam Kanda. Ya, nah ini berbicara dengan permasalahan yang pernah dialami oleh Rahman ya. Nah, Rahman ini jatuh di persyaratan kemarin ya, Rahman. Nah, ini sebenarnya sudah dikomunikasikan dengan Ombudsman dan upaya Ombudsman untuk ke pusat seperti apa, Pak Subhan? Iya. Kita terkendala komunikasi via Zoom dengan Pak Subhan. Iya, tapi jamin ya Pak ya untuk tahun ini dilakukan perbaikan dengan hal-hal seperti itu. Apalagi ini adalah kaum difabel ya Pak ya. Nah, berbicara 2 tahun terakhir ini Pak, ini kalau bicara CPNS ya setahun ke tahun seperti itu ya sudah dilakukan, tapi 2 tahun terakhir ini ada P3K ya. Nah, pendaftaran penerimaan P3K. Nah, seperti apa sih sebenarnya P3K itu? ASN itu apa sih? Ini juga masih belum mungkin banyak orang yang memahami itu. Silakan Pak. Mungkin ada perbedaan dan keunggulan masing-masing. Terima kasih. Jadi yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu menyebutkan bahwa aparatur sipil negara terdiri atas PNS dan P3K. Saat ini keputusan secara politik adalah bahwa seluruh guru akan diangkat melalui P3K. Baik. Jadi nggak ada yang ASN statusnya gitu. ASN P3K itu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu adalah ASN juga. ASN juga sama baik. juga ASN. Kemudian yang kedua itu P3K, ada yang masih tetap PNS. Jadi sekarang ini untuk guru itu sama-sama P3K tetapi ada 2.
P3K yang berasal dari guru-guru yang sudah masuk dalam daftar Dapodik. Dan kemudian ada P3K non-guru juga ada ya. Jadi seperti itu. Nah ini terjadi. Nah kemudian apa bedanya P3K atau gini, kita harus berbicara agak panjang ketika sampai pada keputusan bahwa guru dan tenaga kesehatan itu adalah P3K. Pertama kita lihat dari teorinya. Baik. Yang pertama ada yang namanya dua teori pengelolaan kepegawaian. Yang pertama adalah teori organisasi, di mana organisasi dibentuk dan kemudian ada kebutuhan pegawainya. Nah ini mungkin yang tadi dimasukkan oleh Pak Rahman maupun kita semua, bahwa banyak pegawai negeri atau PNS yang kemudian pekerjaannya memang tidak terlalu signifikan, misalnya dianggap seperti itu. Dan kemudian orang-orang ini ada yang namanya sekolah. Sekolah itu dianggap sama sebagai pegawai. Jadi kemudian begini, bahwa ada sekolah itu, begitu ada sekolah, maka kebutuhan pegawainya adalah 1 orang kepala sekolah, 6 guru kelas, 1 orang guru agama, dan 1 orang guru olahraga. Jadi begitu ada 1000 sekolah, PNS-nya. Ini baru PNS. Pertanyaannya adalah, ini panjang nih ceritanya nih. Baik, silahkan biar panjang. Ya, gitu ya. Jadi kemudian di sana, kemudian 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun itu pindah-pindah. Pindah. Gitu ya. Oke. Padahal di negara ini, ketika pemerintah membuka Indonesia Mengajar, itu membludak. Betul kan? Benar. Jadi membludak, dan ternyata ada orang-orang yang mau bekerja di tempat yang tertentu, tapi jangan seumur hidup dong. Nah, dengan itu kita harapkan teman-teman yang pintar, teman-teman tapi dia punya keterbatasan waktu, dia bisa mengisi di tempat-tempat tertentu. Itu teori awalnya. Kemudian ada deviasi guru yang guru honorer dan seterusnya, itu adalah deviasi saja. Tapi kedepannya adalah bahwa orang-orang yang memberi pelayanan langsung itu melalui P3K. Sehingga dia kalau misalnya dia memang 3 tahun, jadi sudah saya mau pindah kan saya cuma 3 tahun. Berbeda dengan sekarang merengek dan seterusnya. Dan kemudian kalau kata Pak Kepala BKN, itu menyebabkan distribusi itu tidak pernah selesai. Kenapa? Karena kita salah teorinya. Ada teori yang pendekatan yang disebut dengan PSQ, Public Service Quality. Di situ disebutkan bahwa pemerintah itu ada 2 untuk P3K. Itu kira-kira, jadi bahwa, nah ini kemungkinan ke depan ini sedikit, dan tugas saya adalah tugas kami ini juga sehingga kalau kita mau bekerja di kepulauan di Pangkajenai sana atau di Masa Lembu sana, kita sudah tahu bahwa kita akan bekerja di sana hanya untuk 3 tahun. 3 tahun, baik. Jadi kita ada kepastian. Tidak perlu lagi merengek lagi, tidak perlu lagi mencari siapapun lah yang bisa menolong kita untuk pindah. Padahal ketika kita menjadi PNS kemarin, misalnya, kita sudah menyatakan bahwa kita bersedia di tempat dan selama 10 tahun. Baik. Mengganggu distribusi PNS. Baik. Tidak pernah selesai selama 20 tahun ini. Ya, baik, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung silahkan 3621-853 kenapa memilih menjadi ASN ya. Dan tadi ini kita sempat juga berbicara mengenai persiapan-persiapan yang dilakukan, meskipun juga sampai saat ini belum ada informasi secara resmi dari pemerintah pusat terkait kapan akan dibukanya pendaftaran penerimaan calon pegawai negeri sipil dan P3K ya. Tapi mulai dari sekarang ini harus Anda yang ingin bergabung menjadi CPNS dan P3K ini harus siap-siap juga, baik dari sisi persyaratan maupun juga ya dari sisi pengetahuan Anda. Nah, berbicara Pak Agus ya. Nah, berbicara mengenai kepada para
calon PNS dan P3K. Apakah ini sama ya materi-materi yang akan diberikan Pak antara CPNS dan P3K? Sampai saat ini soalnya sama. Sama ya. Sama ya. Cuman nanti mungkin tingkat kesulitannya kami belum tahu, tapi bahwa ada tes intelijensia umum, wawasan kebangsaan dan kepribadian itu sama ya. Cuman tingkat itu kan nanti ada keputusan para pengambil keputusan yang pelaksana. Saya di sini sudah termasuk agensi yang bisa melaksanakan seleksinya. Artinya ke depan seleksi ini bisa saja dilakukan oleh swasta. Baik. Seperti itu. Pak Rahman, mungkin ada hal yang tentunya ingin persiapan metode-metode yang dilakukan. Ya, silakan memberikan masukan, Pak Rahman. Iya, saya rasa sistem yang sudah disampaikan ini kan yang berulang terus yang dari tahun sebelumnya kan, dan masyarakat sudah paham dengan mekanisme atau alur yang untuk menjadi seorang masuk dalam sistem pendaftaran. Hanya ada tadi yang untuk mencegah joki. Ada kan yang harus sama dengan di muka wajah ya. Yang menarik sebenarnya kalau misalnya kita habis pontos rambutnya, ketika misalnya foto ujian rambut kita udah tumbuh gitu, nah ini sampai dicurigai joki. Yang ini yang tadi saya mau sampaikan bahwa ini kan informasi baru ke tengah-tengah masyarakat, paling tidak ini bisa ada sosialisasi, ada kayak memanfaatkan media radio swasta atau televisi lokal, ada kan iklan layanan masyarakat. Paling tidak kita masuk ke situ agar masyarakat calon yang ingin mendaftar ini paham dengan apa sistem ini. Karena kalau tidak disampaikan ke secepatnya ke masyarakat informasi ini, saya jamin bahwa akan ada kekisruan. Bakalan ada kekisruan pas hari H dan membeludaknya juga laporan. Walaupun memang untuk pencegahan joki ya, karena di Sulawesi Selatan kan lumayan tinggi joki pada tahun-tahun sebelumnya yang ditangkap. Tetapi saya minta tolong untuk sistem ini bisa diinformasikan ke tengah-tengah masyarakat. Ya, jangan sampai nanti banyak yang akhirnya keluar dari ruangan ujian hanya gara-gara persoalan seperti itu. Baik. Agus, tes SN berjalan lancar tanpa hambatan ya, dan kami harap pertanyaan dan masukan dari yang menonton kami di YouTube, linknya RRI Makassar ya. Jadi kami informasikan untuk Anda juga bisa mendengar dan juga menyaksikan melalui YouTube. Nah, ini kami harapkan kegiatan ini bisa intens. Pak, ini sosialisasi ya, sosialisasi yang harus terus gencar dilakukan oleh BKN dengan metode-metode baru yang akan digunakan pada sistem ini. Itu seperti apa nanti Anda akan mengupayakan hal tersebut supaya masyarakat ini juga paham. Baik, Pak Rahman, terima kasih masukannya. Ini tolong teman-teman dicatat ya masukannya ini. Jadi ada segera face recognition itu kemudian disosialisasikan. Jadi, yang pertama bahwa kita hampir setiap tahun itu ada perbaikan. Dulu kita buka semuanya, kemudian ternyata ada orang yang daftar banyak sehingga menutup yang lain. Kemudian yang mau masuk itu gitu kan. Kemudian tiba-tiba ada juga kecurangan yang tadi tuh, bahwa penjahatnya robot itu misalnya sampai 500. Sehingga tidak ada lagi orang yang mau daftar ke situ. Padahal aslinya cuma satu. Nah, itu kan kemudian ketahuan. Akhirnya itu benar ya Pak Rahman ya. Jadi perbaikan-perbaikan itu hampir setiap tahun muncul. Jadi cuman itu tadi. Kenapa kita selalu terlambat? Karena kita pengambil kebijakan gitu kan. Kalau penjahat tidak ada aturannya. Nah itu yang, dan mungkin tahun depan nanti misalnya kita face recognition itu juga. Nah, saya tidak tahu teknis persisnya, tetapi seperti rambut bisa diganti, kumis bisa dipotong, tapi mungkin retina ketika di zoom nanti tidak bisa dioperasi. Ya. Dan itu pasti teman-teman udah memikirkan sampai ke sana. Tetapi kan begini, supaya tidak terlambat, supaya tidak sampai di zoom banget, adalah yang biasa dulu dah gitu kan. Kira-kira mungkin itu yang perlu disampaikan.
Yang kedua, model sosialisasi sebetulnya di BKN Goid, kemudian kami juga punya fanpage-nya Facebook dan lumayan juga para pesertanya pengikutnya, kemudian juga di Instagram itu selalu didiskusikan dan itu panjang ya. Dan kami pun diantaranya perbaikan-perbaikan ini selain dari sosialisasi terbuka itu, medsos itu kekuatannya luar biasa. Baik. Medsos itu makanya kami mendukung ketika RRI juga masuk ke YouTube, masuk ke media sosial itu luar biasa. Baik. Gitu. Nah Pak, ini ada pertanyaan tadi dari pendengar kita ya ketika sesi opini publik ya. Ternyata seperti tadi apa yang disampaikan oleh Rahman, keinginan untuk menjadi ASN itu tinggi karena ada jaminan pensiun gitu ya, SK-nya bisa disekolahkan. Nah bagaimana ketika misalnya jaminan pensiun ini ditiadakan atau SK itu tidak bisa disekolahkan? Pasti ini pembludakan pendaftaran CPNS ini pasti tidak sebegitu. Memang ASN ini harus memiliki yang namanya pensiunan, Pak. Sekarang kita lihat dulu tujuan menjadi ASN itu apa? Undang-undang menyebutkan bahwa dalam rangka memenuhi cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Itu dulu bahwa tujuan kita, tujuan ASN itu adalah bagaimana meningkatkan pertama tentu saja bahwa untuk melindungi segenap bangsa, kemudian juga mensejahterakan kesejahteraan umum ya, kemudian juga mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut serta. Nah, paling tidak dua ini sajalah. Kalau misalnya keutuhan bangsa, kita juga masih punya TNI Polri ya untuk keamanan, tapi mencerdaskan dan mensejahterakan itu mutlak ASN yang paling depan. Dan ini seringkali dilewatkan. Itu yang seringkali dilewatkan. Jadi tadi saya sampaikan bahwa ASN itu salah satu penerimanya terbesar. Tapi jangan salah, ASN juga adalah orang-orang yang paling banyak hutangnya. Baik. Satu penelitian menyebutkan bahwa di satu instansi 92% ASN itu berhutang. Berhutang, baik. Karena begini, katanya kalau nggak berhutang kita nggak bisa beli apa-apa karena gajinya sebenarnya kecil gitu. Saya tidak berhutang tapi punya apa-apa juga. Ya. Jadi seperti ini. Tadi seperti Pak Rahman sampaikan. Kan model-model di negara-negara yang maju itu bahwa kita menabung baru membeli. Kalau kita baru seminggu jadi ASN, SK keluar, sudah diambil ke bank, disimpan untuk naik alia. Mohon maaf, bukan iklan. Naik kendaraan lah gitu. Tapi di tempat lain, ketika dia membeli mobil bekas seharga $2.000 yang dia bisa beli lebih murah. Kemudian dia menabung untuk yang lain. Kita juga ada kesalahan, Pak Rahman. Kesalahan tentang yang disebut dengan utang. Utang itu sesuatu yang bisa dibayar. Berutang kan saya punya gaji. Padahal sejatinya dalam ilmu ekonomi yang disebut utang itu adalah penggunaan resource masa depan yang diambil ke masa kini tanpa mengurangi manfaatnya di masa depan. Jadi jelas buat PNS yang hobinya itu menghutang untuk beli handphone, dia bukan berhutang tapi dia sedang melakukan tindakan-tindakan yang yang merugikan dirinya sendiri. Jadi misalnya yang disebut dengan tadi hutang itu misalnya kita membeli properti. Ya. Kalau dia membeli rumah, kita kan hitung-hitung nyewa. Baik. Jadi di masa depan tetap kita punya. Tapi untuk membeli kendaraan, apalagi ini banyak sekarang PNS perempuan yang misalnya perawatan muka. Saya tidak rekomendasikan gitu kan. Tapi kalau investasi itu direkomendasikan ya Pak ya. Okay. Baik. Investasi pun PNS itu ini kan sekarang kita banyak mungkin di OJK ada investasi bodong. Siapa yang paling banyak? Ya PNS. PNS juga. Baik. Betul ya Pak Rahman ya? Jadi karena mungkin mereka kelebihan dan makanya ketika seseorang itu berjanji dan janjinya tidak dipenuhi, maka itu tadi. Makanya begini pertanyaan kepada saya. Bapak menjelaskan PNS itu pendapatannya paling tinggi tapi kok berhutang? Belum lagi nanti berbicara pensiunan. Baik. Pensiunan itu bukan hanya semakin penerimaannya berkurang ya. Tapi bahwa dia juga sebagian ada yang begitu pensiun dia pinjam uang ke bank,
dan kemudian dapat 400 juta. Kantornya itu adalah bagaimana menghabiskan anggaran. Dalam 2 bulan uang pinjaman itu habis dan dia harus membayar selama 12 tahun. Jadi jangan dulu bangga bahwa jadi lebih sejahtera. Datanya lengkap. Nanti kalau RRI masih membutuhkan, kita diskusi ini supaya ada edukasi juga bahwa pilihan kepada ASN itu bukan serta-merta pilihan yang terbaik. Kalau kita tidak bisa mengelola. Iya, bukan pilihan terbaik. Kalau warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, halo. Halo. Dengan Pak siapa, Pak? Dengan Iya. Adi Ahmad. Dengan Pak siapa, Pak? Iya, halo, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Dengan Adi, saya ingin bertanya. Adi Ahmad. Menarik Ya. sekali pembahasannya. Pak Agus. Ya, Saya silahkan. ini tidak boleh tahu. Ketika Pak menjadi Adi. ASN, kita kira-kira pelayanan kita kepada masyarakat, khususnya di masa pandemi ini, seperti apa perubahannya? Halo. Baik. Ya, silakan. Itu aja pertanyaannya, Pak. Kan sekarang seperti yang Iya. kita ketahui, Pak Adi? kita berada di era pandemi, Bu. Nah, Kira-kira perubahan kerja seperti apa Iya. dari ASN ini yang kita berubah berada di era ketika pandemi. masa sebelum pandemi dan setelah pandemi sekarang ini, Bu? Ya, perubahan pelayanan di masa pandemi dan sebelum pandemi. Ya, seperti itu Pak ya maksudnya ya Pak ya. Iya, betul, Bu. Baik, Pak Adi, terima kasih. Saya yang jawab. Ya, silakan dijawab Pak. Baik, Pak Adi, terima kasih. Jadi yang pertama itu adalah di masa pandemi jelas kita menggunakan metode menggunakan digital ya yang sudah ada. Jadi kita beruntung sebelum pandemi terjadi pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi sudah menyebutkan kita harus memulai dengan industri 4.0 ya berbasis 4.0. pada digital. Sehingga kita memiliki upaya-upaya yang tidak terlalu gagap gitu. Nah, PNS masih disebut PNS, terutama guru-guru, kemudian di daerah ketika terjadi lockdown mereka menyiapkan bagaimana mengajar muridnya dengan Google Classroom, pokoknya dengan berbasis digital. Oke, itu sudah suatu langkah yang tepat dilakukan oleh PNS. Permasalahannya adalah ketika ditanya apakah masyarakatnya siap menerima kita menggunakan 4.0, ternyata tidak siap juga. Tidak siap juga. Jadi gurunya sudah menyiapkan programnya, sudah menyiapkan videonya, sudah menyiapkan pertanyaannya, tapi masyarakat tidak punya handphonenya. Kalaupun punya handphone satu keluarga itu bisa pakai berlima. Kakaknya merasa paling besar dan kemudian dia harus kakak yang pegang, padahal dia main game. Baik. Dan itu terjadi banyak. Nah, guru-guru PNS itu di daerah kemudian tidak menyerah. Memang disarankan ada luring ya luar jaringan, yaitu artinya kita bertatapan langsung dan kemudian tidak boleh, tapi dari dalam jaringan. Tapi kemudian ada ditambah misalnya oleh para guru itu mereka mempunyai inovasi guring, guru keliling. Jadi dia datang terpaksa satu-satu mengumpulkan 5-6 orang dan kemudian berkeliling dan itu jauh lebih lelah. Jadi PNS ini sebagian ada yang nakal juga ya, tetapi bahwa sebagian besar sesungguhnya karena jumlah yang melanggar aturan itu tidak 1%, cuman beritanya 100%. Ya. Tetapi yang memiliki tadi seperti tadi guru yang punya dedikasi datang ke rumah-rumah dan mereka tidak mengharapkan penghargaan langsung dari pemerintah, mereka memang datang. Kami melihat sendiri bagaimana mereka mengumpulkan di beberapa rumah dan kemudian mengajarnya. Mereka kadang-kadang mengundang ke sekolah, tapi sekolahnya 3 kali. Jadi lebih berat sebetulnya bagi para guru. Demikian pula tenaga kesehatan. Demikian pula di beberapa instansi. Meskipun tadi tidak sedikit juga yang kemudian memanfaatkan WFH sebagai libur. Baik. Ya. Ke Pak Subhan. Host ya. Sudah tergabung nih. Pak Subhan. Ya, halo. Iya, Pak Subhan. Tadi ini Pak Rahman belum sempat terjawab ya Pak Rahman. Ini Iya. Pak Rahman sudah pernah melaporkan masalah Pak Rahman ke Ombudsman?
kalau saya dan Kak Subhan sudah sering Sudah koordinasi. sering koordinasi. Tapi upaya yang dilakukan Pak Subhan, Ombudsman perwakilan, iya. Nah, Pak Subhan, upaya apa yang dilakukan ya perwakilan Ombudsman Sulawesi Selatan ini untuk mengakomodir ya ajuan-ajuan masyarakat terkait penerimaan CPNS? Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Rahman. Tentu Assalamualaikum, apresiasi Bang. tinggi untuk Pak Rahman dan teman-teman. Ya, yang pertama tentu Ombudsman secara kelembagaan mengutuk keras diskriminasi, dan itu bagian menjadi fokus tugas Ombudsman. Karena diskriminasi itu adalah bagian dari maladministrasi yang berakibat merugikan masyarakat. Nah, kalau kita melihat kemarin persoalan seluruh Indonesia kan ada beberapa yang kemudian ditolong oleh Ombudsman. Nah, secara spesifik mungkin yang dialami Pak Rahman itu tidak dilaporkan langsung ke Ombudsman RI perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, kalau itu kemarin dilaporkan, maka pasti kita akan tindak lanjut. Dan ke depan kita tetap mendorong teman-teman difabel untuk tetap mendaftar dan jangan pernah takut untuk melaporkan apabila merasa mendapatkan perlakuan diskriminasi oleh instansi yang ditempati mendaftar ke Ombudsman. Karena kami akan memperlakukan orang sama semua. Artinya apapun yang Anda dapatkan dan merasa dirugikan, maka semua berhak dan untuk melaporkan ke Ombudsman, dan Ombudsman wajib untuk menindaklanjuti. Selebihnya kami tentu apresiasi kepada teman-teman di BKN dengan inovasi yang dilakukan. Itu akan memudahkan Ombudsman tentu dalam pengawasan, juga memudahkan pihak-pihak lain sehingga potensi terjadinya kecurangan semakin berkurang. Di sisi lain bahwa inovasi-inovasi itu kemudian meskipun ada saja yang kemudian bisa mengakali, tapi itu tadi bahwa setidaknya ini mengurangi potensi kerugian masyarakat lain yang diakibatkan oleh perbuatan-perbuatan calo yang seperti saya katakan tadi dalam rangka misalnya ada yang menjadi. Jadi teruslah kepada lain untuk melakukan inovasi tapi masyarakat juga harus diedukasi. Jangan sampai masyarakat sampai sekarang ini kan mindsetnya tetap negatif terhadap pendaftaran CPNS, selalu mengatakan bahwa ini pasti ada permainan, padahal semangatnya, rohnya dan komitmennya sekarang ini adalah CPNS yang bebas dari pungli dan anti korupsi. Sekira demikian. Baik. Nah, untuk mendaftar untuk menyampaikan aduan tersebut ini bisa melalui datang langsung atau melalui apa nih Pak? Ya sebenarnya tidak usah datang langsung, itu akan merepotkan masyarakat dan mengeluarkan biaya. Ombudsman membuka posko dan membuka meluncing nomor WA, nomor Facebook, Twitter. Itu semua bisa melakukan pengaduan melalui online, bisa juga melalui telepon. Dan kami menghimbau masyarakat untuk tidak perlu datang karena data-data kelengkapan itu bisa di-upload dan dikirim langsung ke Ombudsman, dan kita pada saat yang bersamaan akan langsung menindaklanjuti. Karena kita juga sudah terhubung dengan semua deks pengaduan di seluruh instansi. Begitu ada pengaduan di instansi mana, kami sudah punya nomor teleponnya, kami langsung cek ke sana dengan melalui telepon, sehingga memudahkan dan mempercepat penanganan pengaduan masyarakat. Okay. Ya, silakan Pak Rahman ya. Kak Subhan, izin Kak Subhan. Ya, silakan. Ya, ada satu Pak, ini agar tidak mengulangi kesalahan yang terjadi di Kabupaten Goa pada tahun lalu. Di dalam sisi persyaratan dan formasi yang dibuat, saya minta tolong Kak, bagaimana caranya Ombudsman memediasi kami dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk duduk bersama-sama membicarakan teknis atau mengantisipasi tentang kota 2% ini. Karena kan kalau di Sulawesi Selatan dari 300-an sekian yang akan diterima menjadi pegawai negeri sipil di lingkup pemerintah provinsi, ada 2% bagi kawan-kawan difabel. Jadi sebelum terjadi, lebih bagus kita mencegah. Jadi saya minta Kak Subhan, kalau bisa kita difasilitasi kawan-kawan lembaga disabilitas di Sulawesi Selatan untuk duduk bersama agar kesalahan atau kekeliruan ini tidak ada lagi terjadi di pendaftaran ini, Kak. Baik, ya. Ombudsman siap ya untuk memediasi, Pak Subhan. Ya, menyangkut harus. Iya, sayang sekali ya.
Ini karena on the way Bulukumba Pak Rahman, jadi signal yang agak susah untuk kita jangkau. Ya, mungkin closing statement Pak kita di pagi hari ini. Seolah-olah lebih tahu Ya, daripada silakan. mereka. Jadi Baik, saya masih lanjut. kira memang harus dilibatkan. Oke, silakan. Ya, baik. Ya, silakan Pak. Ini sebagai closing statement penjelasan terakhir di session terakhir untuk kita di pagi hari ini. Silakan Ya. Pak. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama tentu saja ASN sekarang berbeda. Ya, Jadi cerita-cerita bahwa kesejahteraan dan yang lainnya itu adalah ikutan. Jadi yang pertama itu adalah kita betul-betul harus memberikan pelayanan. Jadi intinya dari seorang PNS itu adalah pelayanan. pelayanan ya. Jangan hanya menantikan Ya. kesejahteraan tanpa Ya. pelayanan. Baik. Jadi karena kalau meminta kesejahteraan tanpa pelayanan, maka PNS hanya baru bisa mensejahterakan dirinya sendiri. Baik. Nah, ya untuk Pak Rahman, silakan Pak Rahman. Ya, kalau saya sih informasi yang terbaru pada dalam proses pendaftaran tahun ini kalau bisa disosialisasikan, Ya. bukan cuma lewat media sosial yang teks atau gambar. Masyarakat kita di Indonesia kalau tulisan itu agak agak bermasa bodoh, Baik. tapi dia lebih senang menonton atau Dan mendengarkan. Ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa kalau ingin membuat iklan layanan masyarakat, jangan pernah membuat satu tulisan atau gambar, poster. Karena masyarakat kita di Indonesia, ini dari hasil riset juga ya, 90% lebih senang menonton atau mendengarkan. Baik. Jadi paling tidak, nanti kita buat iklan layanan masyarakat, apakah dalam bentuk audio dan video, dan kita memanfaatkan media sosial yang lain. Saya rasa Baik. Iya, silakan tanggapi Pak. Terima kasih masukannya, dan sebetulnya begitu. Ketika Anda berpikir kami sudah melakukan, tapi yang ini belum, Pak. Terima kasih. Biasanya Baik, terima kasih Pak Subhan juga yang lagi on the way menuju Kabupaten Bulukumba. Terima kasih sudah bersama dengan kami di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih Bapak Agus Setiadi, PLT Kepala Kantor Regional 4 PKN Makassar, dan Pak Abdul Rahman ya, masyarakat yang pagi hari ini juga kita sudah mendengarkan keluh kesahnya terkait pendaftaran dan penerimaan CPNS. Nah, kita berharap nanti ya segera dibuka ya Pak ya, ada keputusan dari pusat karena banyak yang menantikan gitu ya. Tapi yang pasti menjadi ASN itu kita harus mengelolanya dengan baik ya. Jangan hanya menunggu kesejahteraan tapi tidak memberikan pelayanan. Pelayanan untuk masyarakat dan kesejahteraan juga itu yang penting juga ya Pak ya. Baik. Saya Dani mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita di hari ini dari Kantor Regional 4 Badan Kepegawaian Negara Makassar. Kita beri tepuk tangan dulu untuk dialog kita di pagi hari ini ya. Ya, semoga bermanfaat membutuhkan informasi di pagi hari ini terkait dengan pelaksanaan CPNS dan pendaftaran P3K. Mudah-mudahan bisa terakomodir dari dialog kita di hari ini. Saya Dani mengucapkan terima kasih sebagai penanggung jawab Kepala PPRRI Makassar, Bapak Laharudiarso, sebagai PLT, Ibu Surya Estalip, Kepala Bidang Siaran, dan juga produser, Kepala Bidang Pemberitaan di Asman Esos, dan juga co-produser Haja Agustin Indra Dewi, dan teman-teman kru teknik yang bertugas di pagi hari ini. Ada Oki Nurdianto, Habir Pella, Ruli Bung Dasti, dan ya teman-teman di pemancar Bonto Sungguh. Liburannya mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan hari ini. Kita kembali ke Studio Pro 1 RRI Makassar. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar.